Kalau itu kan ceritanya karena dulu udah lama ya. Tapi yang paling senang kemarin sih Ramadan ya, bisa berdua sama Aisyah di Singapura, bisa pertama kali sholat Id berdua sama dia gitu. Itu menurut aku yang berkah juga yang di tahun ini yang aku syukuri sekali gitu. Kalau soal umroh itu memang udah keinginan dari lama. Keinginan dari lama dan akhirnya Alhamdulillah. Ya aku doain semoga semua juga di sini lainnya bisa diberikan rezeki untuk bisa ke sana. Di sana mengalami pengalaman spiritual apa? Pasti menyenangkan, alhamdulillah. Mengalami pengalaman spiritual atau mukjizat seperti apa? Di sana semuanya pasti serba luar biasa gitu. Itu pastilah setiap orang. Makanya aku mendoakan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berangkat ke sana, bisa diberikan rezeki dan merasakan betapa indah dan luar biasanya dan spesial dan istimewanya. Amin ya robbal alamin. Saat ibadah kemarin mungkin seperti apa Kak? Alhamdulillah tahun ini dia puasanya lebih giat di bulan Ramadan. Sebenarnya dia belajar puasa udah dari beberapa tahun lalu ya, cuma tahun ini tuh dia jadi lebih rajin puasanya, terus udah gitu juga dia alhamdulillah sholatnya jadi lebih rajin juga gitu ya. Terus pertama kali walaupun ini adalah Ramadan kita pertama tanpa mama ya, cuma biasanya hari lebaran itu semenjak tahun 2018 semenjak kita pindah ke Singapura, hari lebaran itu selalu kita rayakan dengan bervideo callan sama mama. Tapi tahun ini kan itu menjadi tidak bisa kita lakukan lagi gitu. Jadi sedih-sedih, cuma ya bersyukur karena ada hal-hal lain lah yang juga harus aku syukuri gitu. Aisyah alhamdulillah sehat, ya alhamdulillah udah lebih ngerti berpuasa, udah alhamdulillah lebih ngerti untuk lebih giat lagi, lebih menjaga sholatnya gitu. Aku tuh sampai alhamdulillah juga seneng banget karena udah sempat kepikiran tuh bisa nggak ya lebaranan di Singapura gitu, karena mengingat tiketnya tuh lagi mahal banget ke Singapura gitu. Aku aja kemarin pulang dari Singapura ke sini aja tuh bayar tiketnya tuh sampai berkali-kali lipat dari harga biasanya. Dan aku berangkat tuh yang biasanya Jakarta Singapura, kemarin aku akhirnya berangkat Jakarta Batam aku naik ferry. Aku bela-belain malam aku nyampe ke Singapura, makan malam sama Aisyah. Habis itu ya di sana nggak ada takbiran ya. Kalau kita di sini kan seru gitu merasakan takbiran. Kalau di sana nggak ada takbiran, ya mungkin ada tapi kita nggak merasakan seperti bagaimana mungkin di sini gitu ya. Pagi-pagi subuh bangun, sholat subuh sama-sama, makan, sarapan, terus kita jalan kaki ke masjid yang kebetulan nggak jauh dari tempat kita tinggal. Pulang dari situ kita jajan, nemenin dia jajan ke toko roti gitu, habis jajan kita jalan lagi lewat jalan yang lain pulang ke rumah. Jadi itu adalah pengalaman pertama kali aku merasakan momen seperti itu sama Aisyah, dan itu aku seneng banget gitu. Walaupun sedih, jujur waktu sholat itu kayaknya sebenarnya kayak berkecamuk gitu, maksudnya di satu sisi bahagia gitu ya, tapi di sisi lain juga di satu sisi juga aku bahagia, banyak yang aku harus syukuri, banyak yang Allah berikan buat aku gitu ya. Salah satunya Aisyah sehat dan Aisyah ya, seperti sekarang ini gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang aku masih sedih gitu, kayak wah nggak ada mama sekarang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kan hidup berjalan terus ya. Jadi kita jalani dan kita syukuri apa yang bisa kita syukuri gitu. Nah, kemarin juga umroh, mungkin apa sih Kak doa yang dipanjatkan? Doa aku di setiap kesempatan ya, setiap kesempatan yang aku merasa itu mungkin waktu-waktu yang paling spesial untuk berdoa, untuk minta sama Allah. Di setiap kesempatan itu yang aku minta itu pasti Aisyah sehat. Itu udah pasti ya. Terus udah gitu juga aku minta Allah ampuni semua dosa aku. Aku minta Allah berkenan ampuni dosa mama, dosa papa, dosa kedua orang tua aku ya. Terus dilapangkan alam kuburnya, dijaga, ditenangkan, diterangkan alam kuburnya. Lalu aku juga diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan, hidayah Allah sehingga aku bisa mampu dan bisa untuk terus membesarkan Aisyah, ngelihat dia sehat nanti, ngelihat dia sukses nanti di pekerjaan, di karir dan hidup rumah tangganya nanti. Amin. Tapi ada doa khusus gak Kak mungkin di saat umroh? Itu yang paling di semua momen, di setiap sujud,
di setiap apalagi pada saat Ramadan ya, katanya tuh kan pintu tuh lagi dibuka selebar-lebarnya. Mungkin kalau pada saat tahun-tahun kemarin lagi ada mama, aku tuh minta sama mama untuk karena kan itu fast track kan istilahnya, beliau itu fast trackku gitu. Doa tuh lewat ibu tuh fast track nyampainya ke Allah. Jadi minta sama mama untuk doain ini dong, doain ini dong, doain itu. Ayo ma, doain aku, doain aku. Nah tahun ini nggak bisa. Jadi tahun ini aku pergunakan banget yang namanya momen Ramadan kemarin untuk berdoa. Minta doa jodoh juga. Pasti karena kepingin juga untuk bisa berumah tangga lagi kalau boleh, kalau emang Allah masih kasih ada jodohnya gitu, kepengen bisa dipertemukan segera gitu ya dengan laki-laki yang emang udah yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Aisyah sendiri mungkin ada doa nggak sih Kak? Mungkin kakak nanya mau doa apa gitu atau? Dia cuma bilang sama aku bahwa dia doain aku. Dia bilang gitu. Dia nggak ngasih doa, pokoknya aku mendoakan ibu, dia bilang gitu. Dia bilang sih dia mendoakan soal sekolahnya gitu, dia ada sekolah secondary ya, apa SMP yang dia tuh kepengen banget masuk di Singapura, dia mendoakan itu katanya gitu. Tapi yang dia bilang, yang dia juga nggak berhenti doain itu adalah dia doain aku katanya gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga aku bisa terus ngebesarin dia, jadiin dia anak yang akhirnya nanti bisa menjadi kebaikan buat aku di akhirat aku nanti. Kak, agak out of the box dong, pertanyaan titipan, pernah ngalamin selingkuh atau diselingkuhin? Pasti udah pernah. Dua-duanya pernah? Enggak, diselingkuhi pernah. Terus buat Kak Denada nih, selingkuh bisa tobat? Udah, aku udah mau jalan. Selingkuh bisa tobat nggak? Nggak tahu, tergantung orangnya. Tapi menurut, tapi kakak sendiri ini penampilannya agak berbeda Kak. Maaf. Agak berbeda Kak, emang diet kah atau seperti apa? Iya, bukan dia sih, tapi semenjak aku jadi instruktur Zumba, mau nggak mau kan lebih menjaga kesehatan, lebih mau nggak mau juga lebih menjaga makan, karena kan posisinya aku sekarang menjadikan Zumba itu bukan hanya sebagai hobi tapi sudah menjadi profesi, sehingga aku mempunyai tanggung jawab buat tubuhku sendiri gitu, karena menjadi instruktur Zumba itu sangat amat fisik, dibutuhkan kesehatan fisik, kekuatan fisik, jadi aku harus jaga dengan cara apa? Istirahat yang bagus, makan yang bagus, dan makan yang bagus itu ya orang beda-beda. Ada orang-orang yang mungkin cocok dengan IF, ada orang-orang yang cocok dengan keto, ada orang-orang yang cocok dengan misalnya tidak makan karbohidrat sama sekali, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau aku kebetulan memang kemarin itu alhamdulillah dibantu sama seorang dokter gizi, namanya dokter Emilia Ahmadi, dan beliau juga membantu aku untuk mengatur pola makan. Aku sempat tes DNA juga, jadi tahu apa-apa yang dibutuhkan sama badan aku dan apa-apa yang sebaiknya dihindari. Jadi sebenarnya berangkat dari situ aja. Rumusnya, kalau aku boleh share, rumusnya tuh mudah sekali. Yang penting adalah, kalau aku boleh rangkum ya ini semuanya ya, banyak-banyak makan real food atau makanan yang memang masih berbentuk makanan aslinya gitu. Jadi kalau ayam ya makannya daging ayam, hindari atau kurangi yang nugget misalnya gitu. Kalau makan daging sapi, hindari atau kurangi yang bentuknya sosis misalnya kayak gitu. Terus kalau mau makan karbohidrat yang benar, apa? Nasi, beras, gandum, apalagi yang lainnya. Kentang, umbi-umbian gitu, tapi hindari apa-apa yang misalnya bentuknya udah nggak seperti itu, tepung atau sudah diproses dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih. Total berapa kilo Kak mungkin? 10. Oke, 10 tapi langsung kuliah. Lama tapi Mbak, 10 itu nggak dalam waktu cepat. 10 itu aku dalam kurun waktu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi emang pelan karena juga dimix dengan olahraga, dengan istirahat, dengan recovery dan segala macam. Jadi alhamdulillah kalau aku boleh di sini kasih tips buat yang memang memungkinkan, kalau memang mau memulai untuk program hidup sehat, minta bantuan dari 2 profesi. Yang pertama profesinya itu dokter gizi, ya dokter gizi. Yang kedua adalah pelatih kebugaran. Gitu. Mudah-mudahan bisa memudahkan. Kakak sendiri mungkin merasakan hasilnya nggak, banyak tuai pujian juga? Aduh, Masya Allah. Yang penting kita merasa lebih sehat, badan juga enteng rasanya, badan merasa lebih sehat, pasti hati juga, mood juga lebih enak. Ini udah ya. sesuai sama target apa masih mau ngejar lagi? Udah. Yang penting pokoknya sehat aja dan enak diajak buat bergerak, berkegiatan. Terima kasih ya semuanya, sampai ketemu lagi. Makasih, Kak Makasih. Dena. Ya, mari.